Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Masih di RBW 820 teman-teman, di ruang mesin seperti ini. Di video ini teman-teman masih menjelaskan lagi tentang aki dan juga tenaga surya. Pernahkah dari teman-teman setelah menambah tenaga surya itu tidak juga penuh akinya, atau di bagian mesinnya masih juga bermasalah karena masih akinya masih kurang begitu memuaskan, padahal sebelumnya itu normal-normal saja. Nah, jika seperti itu teman-teman lakukan dua langkah. Yang pertama-tama teman-teman lakukan dari hal yang paling ringan dulu. Caranya seperti apa? Coba sewaktu teman mengecas, itu memang kalau dilihat begini tampak seperti mengecas saja. Itu kabelnya pun kita satukan begini, masih tampak seperti menimbulkan percikan api. Nah, tapi itu teman-teman tidak bisa dijadikan patokan kalau dia rusak. Yang pertama-tama teman-teman coba teman-teman sentuh bagian headsin ini, yang bagian belakang. Nah, kalau teman-teman sentuh itu panasnya itu terlalu berlebihan, itu biasanya ada salah satu diodanya yang bocor. Nah, jika seperti itu teman-teman coba lepas controller ini. Jadi tidak usah pakai controller, satukan saja dari tenaga surya langsungkan ke aki. Coba teman-teman tes beberapa hari, apakah sudah penuh aki itu dari biasanya atau lebih cepat dari biasanya. Nah, setelah seperti itu masih juga tidak berhasil, aki itu tidak juga penuh, padahal Ari cukup trik untuk mengecas. Lakukan hal yang kedua, itu teman-teman harus mengecek kembali dari tenaga surya tersebut. Biasanya jika sudah seperti itu ada salah satu diodanya yang bocor. Nah, setelah dioda itu bocor, kita tambah kembali pun tenaga surya, dia tidak akan maksimal lagi karena terbocorkan salah satu tenaga surya tadi. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman tidak usah diukur, sebaiknya langsung saja diganti dioda itu, karena untuk dioda itu bocor sedikit saja dia tidak mau. Nah, karena kan untuk tenaga surya itu untuk diodanya itu cukup murah. Kalau di tempat kami itu sekitar 3.000 sampai 5.000 saja. Jadi ganti saja teman-teman. Jadi setelah seperti itu, nah itu sudah maksimal semua. Berarti tinggal aki kita lah lagi yang jadi masalahnya. Nah, di sini juga saya ingin menjelaskan buat teman-teman, jangan langsung melakukan kebangunan apa yang sudah saya jelaskan. Teman-teman harus menimbang kembali, menelaah kembali agar nantinya bangunan teman-teman tidak gagal. Ini salah satu contoh saya mau memperlihatkan kegagalan apabila kita kurang teliti. Ini misalkan, nah ini teman-teman, Twitter ini sangat cocok sekali untuk DRBW. Kenapa? Karena Twitter ini burung lebih mudah menempel di sini untuk anak-anaknya. Nah, kalau teman mendengar itu sekali pintas memang cukup meyakinkan. Kenapa? Memang seperti itulah perihalnya. Tapi coba teman-teman pertimbangkan kembali. Yang saya jelaskan tadi itu untuk bangunan yang berpenghuni atau yang belum. Tentu bangunan yang sudah berpenghuni. Karena yang saya jelaskan tadi ibaratnya burung itu dari sirip hanya memindahkan ke Twitter ini saja. Beda kalau bangunan baru. Kalau bangunan baru itu teman-teman sepertinya tidak cocok menggunakan jenis Twitter ini. Kenapa? Karena dengan penutup seperti inilah suara itu tidak terlalu lantang ke depan. Seperti halnya cahaya senter ini kita tutup hanya menggunakan beberapa lubang saja,
dengan terbuka seperti ini. Tentu suaranya lebih lantang yang seperti ini. Nah, begitu juga suara dari Twitter yang keluar dari situ. Kenapa kita begitu mengharapkan Twitter ini juga? Karena ingin membantu Twitter tarik kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman menyikapinya. Begitu juga teman-teman melalui video ini. Oh, Bang Yudi hebat, bagus dipanggil untuk kebangunan. Jangan seperti itu teman-teman, telaah kembali. Apakah penyebab dari bangunan RBW teman-teman itu masalahnya karena dari dalam bangunan atau masalahnya itu memang burung tidak datang? Nah, salah satu contoh, coba teman-teman sebelum memanggil saya, teman-teman pastikan dulu di RBW teman-teman. Caranya seperti apa? Itu beberapa hari atau sebulan teman-teman lihat di depan RBW apakah burung itu banyak yang keluar masuk. Nah, kalau tidak mau seperti itu, teman-teman cek di ruang putar, ruang poitnya itu, apakah ada burung itu yang meninggalkan kotoran. Minimal teman-teman, burung itu kalau tidak cocok di dalam bangunan, minimal meninggalkan kotoran di depan poit tadi. Kenapa? Itu membuktikan bahwa burung itu pernah masuk. Nantinya kalau teman-teman salah memprediksi, itu yang di dalam RBW kita yang di dalam ruangan kita perbaiki, ternyata masalahnya ini memang burungnya itu yang tidak datang. Jadi masalahnya bukan dari dalam bangunan yang salah sekat, salah pemasangan Twitter, itu dan ini sebagainya. Ternyata selama ini memang burung itu memang tidak datang. Nah, beda masalahnya kecuali memang RBW teman-teman itu banyak yang datang, itu kabur lagi, banyak yang datang itu kabur lagi. Nah, itu baru memang terjadinya masalah di bagian dalam. Jadi teman-teman pikirkan dulu di RBW itu masalahnya apa. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang agak kesulitan menilai RBW-nya. Nah, kenapa teman-teman banyak bangunan kita itu gagal setelah kita rehab? Ternyata yang banyak salah perkiraan itu yaitu di mana salah memperhitungkan. Yang ini lebih utama, ternyata yang ini yang kita kerjakan. Yang ini yang tidak utama, yang ini yang tidak yang kita kerjakan. Jadi sehingga itulah teman-teman yang banyak membuat bangunan kita itu gagal. Nah, mungkin itulah sedikit video tentang instalasi di RBW ini. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.